Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Muda, NRP 3120500046 dari kelas 2D3 ITB Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial pengerjaan TKA Packet Tracer 6.41 yang berjudul Implement Ether Channel. Nah, untuk menyelesaikan tugas praktikum konsep jaringan. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu kita masuk ke dialog box yang merupakan arahan untuk pekerjaan TKA-nya. Nah, di mana judulnya ini Implement Ether Channel, lalu memiliki objektif yaitu part satunya itu build the network. Berarti kita membangun sebuah jaringan. Lalu part 2-nya configure Ether Channel. Kita melakukan konfigurasi untuk membuat Ether Channel. Nah, lalu instruction-nya itu ada part 1 itu build the network, yang mana use the table below to build the switch topologi. Berarti gunakan table di bawah untuk membangun sebuah topologi switch. Nah, kita gunakan table yang ini nanti ya, ada 3 baris. Kemudian step 1 itu obtain the device that are required. Berarti kita membangun perangkat ya yang dibutuhkan. Nah, langkah-langkahnya itu kita klik network device, kita klik ini network device, lalu klik the switch entry in the sub menu. Nah, untuk memasuk sub menunya kita klik di network device ini. Oke, lalu di sini ada switch. Nah, ada switch itu. Nah, kita masuk ke situ. Lalu locate 2960 switch icon dan klik and drag the icon for the switch topologi area. Nah, berarti kita cari ya 2960 switch icon. Lalu kita klik dan kita drag dia ke dalam topologi area. Nah, repeat the step about ini maksudnya ini kita lakukan pengulangan step di atas ya, langkah di atas hingga ada 2960 switch ya dalam topologi area. Lalu kita arrangementnya perangkat tersebut ke dalam layar ya, hingga kita bisa bekerja dengan klik and dragging tadi. Nah, nanti kita buat 3 switch topologi area, yaitu switchnya itu adalah 2960. Berarti kita akses ya 2960 ini. Di sini ada juga switch PT dan switch PTMT, kita gunakan 2960. Kita buat 3 biji. Lalu kita buat lagi. Nah, ini sudah menyelesaikan step 1 ya, dimana kita membuat device yang dibutuhkan. Lalu kita masuk ke step 2 itu name the device. Kita menamai perangkatnya. Nah, the device have default name that you will need to change. Nah, perangkat ini memiliki default name-nya itu yang akan kita ubah ya. Nah, yang harus kita ubah di sini ada switch 0, switch 1 dan switch 2. Nah, itu dia default name-nya. Lalu kita ubah, you will name the device. Nah, kita akan menamai device itu menjadi switch A, S1 SWA ya, SWA, SWB dan SWC. Nah, you are changing the display name of the device. Nah, kita mengubah nama dari perangkat itu. Lalu dalam text label, this is text label that appear below each device. Nah, text label kita mengubahnya itu di dalam text label. Nah, text label ini berada di bawah perangkat. Nah, jadi ini dia switch 0 ini, switch 1 itu text labelnya. It is not the hostname. Itu bukanlah sebuah hostname. Nah, jadi itu bukan sebuah hostname. Jadi dia berbeda dengan hostname. Nah, kamu tampilkan nama harus sesuai dengan nama yang diberikan dalam step ini ya. Jadi kita harus sesuaikan namanya itu menjadi SWA, SWB dan SWC. If a display name doesn't match, you will not be scored for your device configuration. Berarti kalau dia tidak sesuai, kita tidak akan mendapatkan nilai dalam TKA ini. Jadi configuration-nya ini akan 0% terus. Berarti kita langsung saja lihat ke bawahnya ini. Di sini ada langkah-langkahnya itu. Kita klik the device display name, kita klik display name-nya. Di bawah display icon, berarti ini kita klik. Sebuah text field akan ditampilkan dengan flashing insertion point. Berarti nanti ada ke depan di garis insertion point-nya. Lalu jika konfigurasi Windows-nya ini ditampilkan, tidak ditampilkannya atau gimana, close lagi dan kita klik lagi. Nah, hingga ada yang nampak. Nah, refresh the current display name with a preset display name. Berarti kita timpakan nama ini switch ini ke
menjadi SPA, SPB. Nah, lakukan hingga device-nya itu dinamai. Nah, langsung saja kita masukkan SWA di sini sebagai SWB. Oke. Lalu di sini dia sebagai SWC. Nah, setelah itu kita masuk ke step 3, melakukan koneksi device, connect the device. Nah, klik the orange lightning bolt connection icon in the bottom toolbar. Berarti kita klik yang ini ya. Ini kan dia orange lightning ya namanya. Ikonnya dia dengan nama ikonnya itu sebenarnya connection. Nah, located the Ethernet strike pro cable icon is look like a solid black diagonal line. Nah, berarti kita mencari kabel yang strike. Nah, kabel Ethernet yang strike melalui strike dia ya. Kenapa strike? Karena ini dia sejenis device-nya itu antara switch dengan switch, maka dia menggunakan kabel strike. Nah, kalau dia antara switch dengan komputer, maka menggunakan copper cable, yaitu menyilang. Nah, ini copper cable. Nah, lalu di sini untuk melakukan koneksi device, klik Ethernet strike-nya tadi dan klik device pertamanya yang ingin kita lakukan koneksi, lalu kita pilih port yang benar dan klik device keduanya. Nah, pilih lagi port yang benarnya sehingga koneksinya akan terjadi. Connect the device as specified in the table below. Berarti kita harus melakukan koneksi yang sesuai dengan tabel di bawah ini. Lalu kita coba, kita akses orange lightning-nya ya. Buatnya ini connection. Lalu kita cari strike. Di sini ada automatically, ada cancel, ada copper strike, dan ada cross. Nah, cross ini dia menyilang untuk beda jenis, misalnya switch tadi dengan komputer. Nah, kita menggunakan yang copper strike. Kita lakukan switch A, koneksi ke switch A ini, tapi kita lihat dulu di table. Nah, switch A ke switch B ini menggunakan port connection itu G01 dan G02, itu maksudnya gigabit 01 dan gigabit 02. Lalu kita tes saja ya, kita klik dulu press device pertamanya ini, kita klik. Lalu kita kasih gigabit 01, kita kasih lagi gigabit 01. Nah, begitu dia. Kita masukkan lagi gigabit ke switch B nya, kita kasih gigabit 02 dan kita kasih gigabit Ethernet 02 nya. Nah, jadi dia sudah ada Ethernet channel-nya, belum terkonfigurasi. Lalu setelah itu ke switch A ke switch C nya ini menggunakan Ethernet 21 dan Ethernet 22. Langsung saja kita akses switch A nya, kita kasih Ethernet 21, kita akses switch C nya ini Ethernet 21 ya. Nah, kemudian sebaliknya ini kita kasih Ethernet 22 ya, 22 dan 22 juga Ethernet 22. Nah, kemudian ini kita masuk ke switch B antara switch C nya, yaitu menggunakan 23 dan 24 Ethernet. Lalu kita masukkan switch B nya, kita kasih Ethernet 23, kita kasih juga Ethernet 23. Nah, itu juga sebaliknya, kita akses Ethernet 24, kita kasih Ethernet 24 juga. Oke, sudah. Setelah itu kita masuk ke part 2 nya, itu melakukan konfigurasi Ethernet channel. Nah, on each switch configure the ports that will be used in the port channel as static trunk port. Berarti dalam setiap switch konfigurasikan port yang akan digunakan itu ke dalam port channel sebagai static trunk port. Berarti portnya ini harus mode static. Nah, mode static trunk, mode trunk ya. Langkahnya itu ada di langkah pertama, itu melakukan konfigurasi sebuah PAGP Ether channel. Nah, ini biasanya digunakan di dalam Cisco. Nah, kalau di luar Cisco itu menggunakan LACP. Nah, jadi kita membuat dua mode ini. Nah, follow the procedure that was used in the previous activity to configure port channel 1 as a PAGP Ether channel between SWA and SWB. Both sides solve negosiasi the Ether channel. Nah, maksudnya ini mengikuti prosedur yang telah digunakan dalam aktivitas sebelumnya untuk melakukan konfigurasi channel 1 sebagai PAGP Ether channel di antara switch A atau SPA ya dan SPB. Nah, kedua sisinya ini harus negosiasi. Berarti ini dia tidak ada kondisional ya, berarti dia unconditionally karena dia negosiasi bebas ya. Nah, kita
langsung saja mencobanya. Ini kita bermain di switch A dan switch B. Kita lihat di sini tabelnya ini ya. Kita berdasarkan tabel. Nah, kita akses switch A-nya. Kita enablekan terlebih dahulu. Kita enable. Lalu kita masuk ke config terminalnya. Kita masukkan config terminal. Nah, setelah itu kita akses interface-nya ya. Di sini kita lihat di tabel ini ada dua interface ya, antara switch A dan switch B, yaitu gigabit 01 dan gigabit 02. Nah, untuk itu kita bisa langsung mengakses keduanya. Nah, dengan cara kita masuk ke shell ISWN-nya tadi ya, kita masuk. Di sini kita kasih dia itu perintah interface untuk masuk ke interface-nya. Kita kasih dia tambahan ranks. Jadi gini bisa kita masuk ke beberapa interface sekaligus. Nah, kita kasih dia itu 2 gigabitnya tadi ya, gigabit 01 hingga 2 tadi ya, 1 dan 2 ya. Oke, kita ada masalah ya di 0 2. Oh, ini kurang T nya. Maka kita sudah masuk ke port gigabit 01 dan 02. Setelah itu kita membuat dia modenya itu terang sesuai dengan yang diperintahkan tadi, switch port mode terang. Nah, di sini kita lihat sudah terang, langsung berubah dia ya warna orange. Lalu kita shutdown terlebih dahulu karena kita membuat group channel. Nah, kita shutdown. Nah, kita lihat di tabelnya nih dia menggunakan port channel, berarti kita buat group channelnya dengan channel group. Lalu kita lihat perintahnya apa lagi ya, kita bisa menggunakan kita tambahkan tanda tanya di sini. Langsung keluar. Di sini kita bisa menggunakan channel group ini dimulai dari nomor 1 hingga 6. Di sini kita lihat per channel itu 1, berarti kita kasih 1. Lalu kita tambah, kita tengok lagi tanda tanyanya. Di sini kita menggunakan mode. Nah, jadi untuk mode tersebut kita kasih mode, kita kasih tanda tanya lagi. Nah, di sini dikasih 5 pilihan mode yang mana ada aktif, auto, desirable, on, dan passion. Nah, kita lihat di sini dia ada LHCP, PAGP, dan Ether channel only. Nah, di sini kita lihat dia menggunakan PAGP. Nah, namun PAGP-nya ini negosiasi, berarti tanpa ada kondisional. Nah, berarti kita gunakan desirable ya, karena sini PAGP-nya unconditionally. Nah, sedangkan di sini dia ada kondisional yang mana pada saat device-nya itu terdetek. Kalau dia itu menggunakan auto, kita gunakan desirable. Berarti kita gunakan desirable. Maka kita lihat di sini sudah dibuat sebuah port channel interface, yaitu port channel 1. Jadi port channel sudah berhasil dibuat. Lalu kita hidupkan kembali. Shutdown-nya kita buat no shutdown. Nah, setelah itu kita exit-kan, kita akses port channelnya. Kita buat yang modenya itu terang juga. Port channel 1. Lalu kita kasih dia switch port mode terang ya. Nah, lalu kita no shutdown-kan juga agar hidup. Oke, setelah itu kita end-kan. Nah, di sini bisa kita lihat antara switch A dan switch B sudah Ether channel. Namun antara switch B dan switch A belum Ether channel. Jadi kita close-kan dulu, kita masuk. Nah, di sini udah berhasil ya nih. Ada hijau ini menandakan sudah berhasil. Kita masuk ke SWB-nya. Kita enable-kan dulu. Kita masuk ke config terminalnya ya. Oke, setelah itu kita akses interface-nya tadi, interface range G01 hingga 2. Lalu kita buat dia mode terang, support mode terangnya. Lalu kita shutdown-kan dulu. Kita shutdown-kan ya. Lalu kita buat channel groupnya tadi, yaitu 1, modenya itu desirable ya, karena keduanya negosiasi ya, keduanya itu. Lalu kita lihat sudah dibuat per channel satunya. Setelah itu kita kasih dia itu no shutdown agar hidup kembali. Lalu kita exit-kan. Setelah itu kita akses port channelnya untuk membuat dia mode terang juga. Channel 1 kita buat dia modenya itu switch port mode terang. Nah, setelah itu kita no shutdown-kan agar hidup terus. Nah, maka antara switch B dan switch C-nya, switch B dan switch A ini sudah sama-sama dia itu Ether channel. Nah, langsung kita add-kan. Nah, untuk
melakukan pembuktiannya ini bisa kita lihat dengan menampilkan show summary, kembali ya, show Ether channel summary. Oke, di sini kita lihat sudah PAGP ya, sudah PAGP nih yang di grup 1. Lalu kita coba lihat apakah dia sudah terang juga ya, dengan melakukan interface terang. Kita verifikasi dia. Nah, sini dia sudah statusnya terang di port 1, berarti sudah modenya itu on. Nah, berarti sudah selesai transfer dan swipe B, tabelnya ini sudah selesai di tabel baris ke 1. Kita lihat cek ratio dulu. Kita lihat ada yang kurang atau belum ya. Nah, di sini sudah terpenuhi ya, gigabit, sudah gigabit semuanya. Dan ini juga sudah terpenuhi. Berarti kita bisa melanjutkan ke baris kedua. Nah, ini antara switch A dan switch C. Yang kita akses itu interface-nya itu pas Ethernet 21 dan 22. Dengan mode terchannelnya itu LHCP. Berarti langsung saja kita coba, kita akses dulu SWA-nya ya. Kita ini masuk config terminalnya. Lalu kita akses interface-nya tadi, dia menggunakan pas Ethernet. Ya, pas Ethernet 021 hingga 22. Oke. Oh ya, lupa range-nya. Kita pakai range. Oke, kita pakai range. Nah, setelah itu kita buat dia modenya itu terang, switch port mode terang. Nah, lalu kita sadarkan, ini bisa kita lihat dia akan mati. Nah, ada merah, segitiga merah ini akan tidak ada koneksi. Lalu kita buat channel groupnya. Lihat channel groupnya itu portnya berapa? Channel portnya itu 2 ya, buat 2. Lalu kita kasih modenya, kita lihat dulu. Di sini kita lihat modenya. Nah, kita belum tahu modenya, maka kita masuk baca dulu di step 2 nih. Step 2 itu configure LHCP Ether channel. Nah, configure port channel 2 as an LHCP channel between SWA and SWC both side slot negosiasi the Ether channel. Nah, maksudnya ini kita melakukan konfigurasi pada port channel 2 sebagai LHCP. Berarti modenya dia itu LHCP. Berarti kita menggunakan antara aktif dan pasif ini. Nah, kedua sisi seharusnya itu negosiasi. Nah, berarti tidak ada kondisional ya. Berarti unconditionally, berarti kita menggunakan mode aktif. Jadi ini kita aktif modenya. Setelah itu kita hidupkan kembali. Ya, kita lihat sini sudah dibuat sebuah port channel interface dengan port channel 2. Nah, nanti kita bisa hidupkan kembali. Nah, setelah itu kita exit dulu. Kita akses port channelnya, interface ya, interface port channel 2. Lalu kita buat dia tuh modenya itu dengan shutdown. Nah, maka antara switch A dan switch B, switch C ini yaitu sudah LHCP. Kita enter terlebih dahulu. Sekarang giliran switch C ke switch A. Nah, kita masuk ke switch-nya, kita enablekan, kita masuk config terminalnya, kita akses interface tadi pas Ethernet 021 hingga 22. Oh ya, kita reksa kembali. Oke. Setelah itu kita buat itu modenya itu terang. Mode terang, dan kita sadarkan agar kita bisa membuat channel groupnya. Oke, teman-teman, kita buat channel groupnya itu dia tadi 2 dengan modenya itu dia aktif, kan? Karena dia saling negosiasi. Nah, di ultra selesai dibuatnya, kita hidupkan kembali. Oke. Setelah itu kita akses dulu, kita akses interface port channel 2 nya. Oke. Nah, kita buat dia itu modenya itu terang, port mode terang. Nah, setelah itu kita bisa melakukan verifikasi apakah sudah LHCP, apakah sudah terang. Nah, bisa kita lakukan konfigurasi. Nah, kita lihat dulu apakah switch ini itu sudah terang. Bisa kita lihat dengan show interface terang. Kita lihat yang dia sudah trunking ya, nih sudah trunking, berarti dia sudah terang. Kita akses switch A nya, kita lihat ini dulu, kita coba show Ether channelnya. Apakah dia sudah channelnya sudah aktif Ether channelnya. Kita lihat
Nah, di sini grup 1 itu dia PAGP antara switch A dan switch B, lalu grup 2-nya itu LACP sudah. Nah, ini antara switch A dan switch C. Ini sudah berhasil ya. Setelah itu kita coba cek result dulu ya. Kita memastikan. Kita lihat di sini pas Ethernet 021 dan 22 udah betul semua di antara di switch A. Ke switch C-nya juga sudah betul semua. Nah, berarti tabel baris kedua ini sudah selesai. Nah, masuk ke baris ketiga. Nah, kita baca dulu step 3. Configure a backup LACP Ether channel. Nah, configure for channel 3 channel SNLACP channel between SWB and SWC, SWB and SWC. Nah, in this case SWC initiates negotiation with SWB. Nah, SWB doesn't initiate negotiation of the channel. Nah, maksudnya ini kita melakukan konfigurasi per channel 3 sebagai LACP. Lalu kita lakukan channelnya itu di antara switch B dan switch C. Nah, berarti kita akses switch B dan switch C. Nah, dalam kasus ini switch C ini dia itu negosiasi dengan switch B, berarti dia unconditionally. Dan di switch B ini kita lihat dia tidak inisiasi negotiation, berarti dia ada kondisional. Berarti antara switch B dengan switch C. Berarti langsung saja kita coba. Yang pertama itu kita akses yaitu switch B dulu ya, switch B ke switch C, karena dia unconditional. Oke, dia conditionally, berarti kita akses dulu switch B nya. Kita enablekan dulu ya, lalu kita config terminalnya. Kita akses tadi interface-nya, kita lihat di sini interface-nya ini menggunakan 23 dan 24 pas Ethernet. Oke, kita kasih akses dengan menggunakan ring FA023 dan 24. Lalu kita buat dia mode terang, import mode terang, kemudian kita shutdown dulu. Lalu kita buat channel grupnya, kita buat channel grupnya itu kita lihat di sini ada port 3. Nah, channel itu port 3. Lalu kita lihat modenya. Di sini kita lihat antara switch B dengan switch C tadi tidak ada negosiasi, berarti dia ada kondisional. Berarti kita menggunakan yang pasif. Nah, kita menggunakan pasif ini. Berarti kita kasih modenya itu pasif. Nah, setelah itu kita hidupkan kembali, shutdown. Kemudian itu kita exit terlebih dahulu, kita akses per channelnya ya, dimana sini sudah dijelaskan telah dibuat per channel interface yaitu per channel 3. Berarti kita akses per channel 3 nya, lalu kita buat yaitu modenya itu terang, switch port mode terang. Lalu kita kasih dia tuh no shutdown agar hidup terus. Nah, maka sudah selesai di switch B dan ke switch C. Setelah itu kita akses switch C ke switch B. Nah, kita akses switch C nya, kita ini masuk ke config terminalnya, lalu kita akses interface nya tadi FA pas Ethernet 023 hingga 24 kan. Nah, setelah itu kita kasih dia switch portnya itu mode terang, kemudian kita shutdown terlebih dahulu karena kita membuat channelnya. Shutdown, oke. Lalu kita buat channel grupnya tadi 3. Namun di sini kita menggunakan modenya itu aktif karena dijelaskan sebelumnya itu yaitu antara switch C dan switch B ini dia negotiation. Berarti kita menggunakan yang aktif. Oke, kita gunakan aktif. Lalu kita hidupkan kembali ya, ada shutdown. Nah, kemudian itu kita akses, kita keluar dulu. Nah, kita akses interface for channel 3 nya tadi. Buat channel 3, kita buat dia modenya itu terang, switchport mode terang, lalu kita kasih no shutdown, lalu kita end. Maka sudah terbuat ya terchannel antara switch C dan switch B nya yaitu LACP. Sekarang coba kita lihat objektifnya apakah sudah benar semua. Di sini terlihatnya sudah benar ya, completionnya itu 100%. Kita lihat cek result di sini. Nah, sudah checklist semua. Nah, tapi kita coba lakukan verifikasi saja ya. Kita coba lakukan verifikasi. Kita coba di switch C nya nih ya, kita lihat di switch B nya ya, kita coba ya konfigurasi. Nah, kita lihat di sini apakah
dia sudah LHCP ya, kita coba show pattern channel summary. Nah, kita lihat di sini dia sudah LHCP. Nah, di grup 3 nya ini sudah LHCP. Lalu kita coba lihat terangnya. Saya coba terang. Ini kita lihat sudah terangkingnya di port 3. Nah, maka TKA 6.41 implement per channel sudah selesai kita kerjakan. Nah, dengan skornya itu 100% completion. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.